Pak, jangan nutupin Pak, izin Pak. Bang, buka dikit Bang. Buka jalan. Wartawan, ini penyidikan jahanam. Ayolah. Kenapa Pak? Jahanam. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Alasannya apa Pak? Alasannya Pak? Melindungi orang lain. Siapa Pak? Siapa itu Pak ini? Porprov tidak mau mereka anukan porprov. Porprov mereka tidak mau. Kenapa Pak? Pak Bupati ya Pak? Bupati atau apa Pak? Buka. Bupati Pak? Siapa nama Bupati Pak? Nama Bupati Pak? Videonya Pak, video pornonya Pak. Pak, siapa nama Bupatinya Pak? Terima kasih kepada rekan-rekan pers yang dengan sabar menunggu dari jam sore tadi proses pemeriksaan. Mohon maaf agak lama sampai sekarang jam berapa ini? Sampai jam 12 malam ya. 12. Jadi saya update berita tentang penanganan kasus KONI ya. Pada hari ini sebagaimana diketahui tadi sore dua tersangka menyerahkan diri ya. Setelah sebelumnya kita panggil dengan patut selama 3 kali dengan berbagai macam alasan, tapi alhamdulillah tadi sore yang bersangkutan menyerahkan diri, datang sendiri ke kantor ini. Terus selanjutnya kemudian tim penyidik segera melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan selanjutnya kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan penahanan selama 20 hari ke depan dengan 2 alasan, yaitu alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif sebagaimana kita ketahui kita khawatirkan tersangka akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Sebagaimana kita ketahui, yang bersangkutan sudah 3 kali kita panggil secara patut, tapi tidak datang, sehingga secara alasan subjektif kita mengambil keputusan untuk melakukan penahanan. Kemudian alasan objektif, tindak pidana yang disangkakan kepada yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung semenjak tanggal 20 Juni hari ini sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 tepat di rutan kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Itulah update berita begini. Nggak diselidiki, telusuri. Dari tanggapan keterangan Ahyar tadi Pak? Ya, karena kan sesuai judulnya, judul penyidikan. Misalnya kita menangani kasus yang berkaitan dengan kepala, masa kaki yang kita periksa. Penyidikan itu sendiri kan ada ruang lingkupnya, ada ranah, ada ya semacam pagarnya lah. Tidak bisa kita meriksa yang ini, itu juga diperiksa yang lain tidak bisa. Nanti Pak, tidak fokus dan tidak tepat sasaran. Apakah ada penambahan tipe tersangka potensinya Pak? Nanti gitu. Nanti. Tapi itu potensi ada Pak? Saya rasa belum dievaluasi. Pak, tadi ada juga dia menyebutkan oknum bupati Pak tadi Pak. Sampai teriak-teriak gitu. Apakah nanti ada pemeriksaan terhadap Bupati Kota Waringin Timur sendiri Pak terkait dengan bisa jadi. Pak, pengesahan Tapi belum bisa saya pastikan. Pengesahan APBD kemudian instansi yang mengucurkan dana itu juga bisa diperiksa Pak? Udah. Jadi fokus penanganan perkara ini pada tataran penggunaan. Tataran pengucuran dana itu merupakan hal yang biasa ya. Jadi setiap pemerintah daerah itu boleh berikan semacam hibah kepada instansi tertentu yang tujuannya tentu untuk pengembangan instansi itu. Kayak KONI, kayak instansi pramuka, Karang Taruna kan boleh. Tinggal penggunaan. Cuma persoalan sekarang apakah dana hibah tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan yang rencana penahanan ini. Ada lagi pemeriksaan berikutnya lagi ya, mungkin jadwalnya nanti diinformasikan kepada rekan-rekan wartawan.
Siapa aja yang diperiksa Pak selanjutnya, Pak? Untuk saksi barangkali nanti sementara belum ya, belum ada. Pak, status Nanti DPO yang sudah ditetapkan oleh akan terus dilakukan. status DPO-nya gimana Pak? Apa dicabut? Ya, otomatis. Otomatis ya. Otomatis. Pak, tadi ada teriak-teriakan dari ada penutupan, ditutupi Pak, dan dia jadi korban Pak. Jadi Pak, ada yang itu terlibat dalam hal ini, tapi ditutupi. Gimana Pak statement Pak? Ya, saya rasa itu kita juga tidak tahu alasannya, ya. Kita tahu ditutupi bagaimana. Tapi perlu saya tegaskan di sini, penyidikan ini transparan, ya. Rekan-rekan pers juga bisa melihat siapa yang datang, bisa mengikuti penanganan perkaranya, materi perkaranya juga bisa langsung tanya kepada saya ataupun ke penyidik. Jadi sama sekali tidak ada yang ditutupi dari